Tes 1 2 3 tes. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Amma ba'd. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, kita bersyukur dengan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, terus semangat untuk selalu mengabdi kepada Allah dan memakmurkan masjid, silaturahim, thalabul ilmi, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita jadi kafaroh, penghapus dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita mendapatkan rapot. Mudah-mudahan rapot ini sebagai pemicu anak-anak kita untuk terus semangat belajar. Ranking 1 belum tentu ada jaminan, ya. Ranking yang baik itu 1, 2, 3 atau 10 besar belum tentu ada jaminan, ya, terkait dengan tujuan pendidikan tercapai atau tidak. Tapi itu adalah gambaran objektif bahwa anak didik ini nilai dari sisi kognitifnya adalah baik. Bahkan banyak orang-orang sukses seketika dewasa nilai akademiknya kecil, Bu. Ya, saya punya pengalaman sebagai bidang kesantrian. Jadi kebanyakan ini aneh juga, Ustaz. Dulu yang bermasalah di pesantren itu ketika sudah dewasa sukses. Aneh saya juga. Ustaz masih emut ke abdi teh hilap saha gitu. Anu pernah digaplok ke Ustaz. Ternyata dia dosen, sudah doktor, subhanallah, gitu ya. Jadi jangan sampai, Bu, ke anak didik itu memponis. Hari ini anak ibu jangan diponis. Mah balik budak teh piriweuheun, ya. Kamu mah bakal jangan, Bu, nggak boleh. Apalagi seorang pendidik, guru tidak boleh ketika anak melanggar memberikan tuduhan, ya, terus menyudutkan, nggak boleh. Anak-anak itu ada fasenya, insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi bacaan saja. Apa sih yang dimaksud dengan tarbiyah dalam Islam itu? Ada 3 istilah yang populer di dunia pendidikan Islam untuk menamakan pendidikan itu adalah dengan istilah pertama tarbiyah itu sendiri, yang kedua ta'dib, yang ketiga taklim. Itu yang populer. Bahkan ada istilah lain yang menunjukkan proses pendidikan: tahzib, tadris, tazkiyah. Ya, jadi banyak istilah pendidikan itu. Tetapi kenapa mayoritas ahli pendidikan Islam lebih cenderung untuk menggambarkan konsep pendidikan, maka kata tarbiyah yang paling pas. Kalau ta'dib lebih kepada penekanannya adalah pendidikan sopan santun, adab. Walaupun ada seorang ahli pendidikan dari Malaysia, filosof dari Malaysia, Nukeb Al-Atas, sebenarnya yang pas di dalam Islam itu bukan tarbiyah. Beliau tidak sependapat dengan keumuman ahli pendidikan Islam
pendidikan Islam itu kurang tepat menggunakan istilah tarbiyah, tetapi yang tepat adalah ta'dib. Beliau memakai dalil Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam awal bahwa para ulama lebih cenderung pendidikan yang Islami itu lebih kepada ta'dib. Dengan ta'dib ini lahirlah adab dan peradaban. Kalau tarbiyah lebih kepada aspek pembinaan, pendewasaan, tapi ta'dib lebih kepada aspek manusia yang sempurna menurut Al-Quran. Itulah manusia yang beradab. Maka Nukaib Al-Atas menawarkan jangan gunakan kata tarbiyah tapi ta'dib. Tapi pendapat ini kurang didukung oleh mayoritas. Justru kata para ulama pendidikan yang paling pas tetap tarbiyah. Nah, apa itu tarbiyah? Secara bahasa, Bu, tarbiyah itu artinya robba yurabbi tarbiyatan, artinya tumbuh, berkembang menuju kesempurnaan. Ada juga yang mengartikan tarbiyah itu artinya pengembangan, penambahan, penyempurnaan. Bahkan tarbiyah juga dinisbahkan dengan sifat Allah. Allah sebagai rububiyah yang memelihara alam ini, yang memelihara manusia juga. Kenapa Allah menggunakan Rabbul Alamin? Rabb itu artinya apa? I'ta'isai bisyai, memberikan sesuatu sedikit demi sedikit. Itulah sebut dengan Rabbun. Jadi tarbiyah itu bagaimana menyempurnakan manusia yang sejak kecil sampai dewasa menjadi manusia yang baik, yang sempurna. Dan itu harus sayaan pasayaan, setahap demi setahap. Jadi pendidikan itu tidak bisa dadakan. Sekali lagi, pendidikan itu bukan dadakan, harus bertahap. Allah pun ya menjaga kita makhluknya tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Contoh, Allah memberi kita makan dan minum. Kebayang nggak Bu kalau Allah ngasih jatah seseorang ngasih makan disakalikeun? Ustaz Latif jatah biasa teh sekian ton disakalikeun we. Kebayang nggak Bu? Nggak bisa. Allah memberi makan kita ini sedikit demi sedikit. Dulu mungkin kita waktu dulu makanan itu ya yang sesuai dengan kemampuan dan jenis makanan populer saat itu. Hari ini banyak makanan yang aneh-aneh. Bahkan anak-anak kita itu sudah tidak nyaman dengan makanan zaman ibu dulu. Jadi pagi-pagi kalau tidak makan sosis, anak-anak kita tuh ngambek Bu. Sosis, dulu kan kita sederhana. Kalau sarapan itu Bu ya, cukup dulu kalau saya karena keluarganya banyak, bapak saya PNS guru gitu ya, anaknya banyak, makan pagi itu cukup dengan nasi dan kecap. Itu sudah enak itu. Tok anak sekarang ada yang seperti itu, mau nggak? Nasi, kecap, kerupuk, mantap itu teh. Ya. Tapi saya nerima aja dulu karena kemampuannya seperti itu. Ya. Jadi Allah memberi rezeki kepada manusia pun sifatnya sedikit demi sedikit, termasuk menuju insan kamil. Jadi tujuan pendidikan dalam itu adalah mencetak manusia yang sempurna. Itu nggak bisa sekaligus. Makanya ada jenjang pendidikan. Apa itu tarbiyah? Nah ini definisinya, ya. Definisinya banyak. Saya mengambil definisi yang komplit, yang komprehensif. I'dadul muslim, i'dadan kamilan. I'dadul muslim, pembinaan seorang muslim, i'dadan kamilan, dengan proses pembinaan yang sempurna. Sekali lagi Bu, jadi pendidikan itu, tarbiyah itu adalah membina seorang muslim, mempersiapkan seorang muslim
dengan pembinaan yang kamil, sempurna. Min jami'in nawahi, dari semua aspek kebutuhan dan sifat dasar manusia. Fi jamai marahil numuih, dalam seluruh tahapan pertumbuhan atau perkembangannya. Fi doi mamadil Islam, sesuai dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip ajaran Islam. Lalu yang harus ditarbiyah, dididik, didewasakan, dibina orang Islam itu apanya? Ada 3 bidang yang harus dididik kepada seorang muslim. Yang pertama, jadi pendidikan kita ini Bu maknanya luas ya. Nah, beda dengan pendidikan konsep barat. Mereka lebih menitik beratkan pendidikan itu tergantung kebutuhan, lebih kepada intelektual. Tapi kalau konsep tarbiyah dalam Islam, pertama, lebih luas. Ada 6 aspek yang harus dididik. Di pesantren ini idealnya harus ada 6 aspek. Yang pertama, al-janib ar-ruhi. Pendidikan Islam itu harus mencakup aspek ruhani. Jadi kalau anak ibu belajar di sekolah, rohaninya tidak dididik, rohaninya tidak disentuh, maka pendidikan menurut Islam itu gagal. Itu bukan pendidikan, Bu. Sekali lagi, justru yang utama itu kata para ulama, pendidikan itu yang pertama yang harus disentuh adalah ruhnya, batinnya, imannya. Kalau kata Nasihul Wan, tarbiyah al-imaniyah, pendidikan iman, pendidikan rohani. Karena Islam memandang manusia itu ada 2 sisi, ada aspek jasmani, ada aspek dalamnya, ruhnya. Ruhnya harus ditarbiyah, dipupuk, ditumbuhkan agar ruh manusia itu pertama arifun billah, mengenal penciptanya, arifun binafsihi, mengenal hakikat dirinya. Jika kata para ulama, anak itu harus dididik mengenal Allah, mengenal hakikat dirinya. Ayo urang teh saha? Urang teh hamba, urang teh khalifah. Ngurus bumi, memeres bumi, entong ngarusak. Urang teh hamba, kudu ngabdi. Bukti hamba apa? Ibadah, sholat, zakat, haji. Nah, ibadah ruhani ini harus disentuh. Bagaimana pendidikan ruhani itu diajarkan Rasulullah? Pendidikan ruhani yang harus ditekankan itu adalah yang utama tihang agama yang disebut dengan sholat. Makanya ibu punten, kalau ibu sekolahkan anaknya ke pesantren ini, ibu kecewa, kunaon matematika na goreng, kunaon fisikana, Ustad ini gitu pesantren teh. Memang ibu harus diakui, konsep pesantren Pestis itu banyak menekankan aspek, salah satunya adalah tarbiyah imaniyah. Kenapa baiat santri ada an aqra'al qur'ana kulla yaumin? Karena Quran itu kata para ulama seabdol-abdolnya zikir, sehebat-hebatnya zikir adalah membaca Al-Quran. Makanya santri di sini setiap masuk kelas selain berdoa membaca Al-Quran. Apa tujuannya? Al-janib ar-ruhi. Karena konsep tarbiyah itu yang harus sentuh adalah ruhaninya. Makanya Ustadz Abdurrahman, Ustadz Abdullah memberikan baiat. Salah satu bentuk baiat perjanjian santri masuk pesantren kita ini adalah harus tiap hari membaca Al-Quran. Punten, apakah di SMP, di SMA ada membaca Al-Quran tiap hari? Ada nggak? SMP, SMA
Kalau ada berarti bagus. Alhamdulillah. Tiap hari di pesantren ini setiap anak membaca Al-Quran tiap hari 5 ayat. Itu teh apa tujuannya? Makosidnya apa? Al-janib ar-ruhi, agar anak kenal kholiknya, penciptanya. Saya ada tetangga di Cijerah, Ustaz punten budak teh yang kas pesantren presiskeun, tapi kumaha masa depanna. Jadi saya bingung nanya ke masa depan. Tuh masa depan ada kumaha kewe. Maksudnya masa depan apa? Ya nanti kalau lulus pesantren jadi apa? Bingung aja intinya. Ai ibu tujuan anak ka sakola tujuanna naon teh? Nya hayang agamana kajaga tapi umumna matematikana, IPA-na saya Ustaz meh bisa kan negeri kuliahna. Insyaallah tiasa Bu di pesantren juga gitu. Seueur pesantren teh alumni ka ITB ada, ka Unpad. Eta mah nanti oleh ibu dibantu aja di rumah. Tapi Ustaz aya beja pesantren tesis mah cenah umumna galoreng. Aduh bingung ngejawabna kumaha gitu ya. Bu gini, ari ibu tujuannya apa? Jadi kalau ibu ingin anak ibu matematikanya bagus, sainsnya umumnya bagus, jangan ke pesantren tesis Bu, salah. Udah aja ke SMP negeri yang favorit Bu. Kita belum menjamin pesantren itu baik 100%. Kita menitik beratkan memang agama. Tapi kalau ibu ingin bagus bisa, asal anak itu dibantu sama ibu kursus privat. Tidak bisa mengandalkan di pesantren karena 70% komposisinya memang kita agama. Tapi kalau anak ibu ingin, punten, kalau anak ibu ingin bisa baca Quran, tiap hari baca Quran, ya, mengenal bahasa Al-Quran, bahasa Arab, belajar fikih, akidah, hadis, tafsir. Terus anak ibu diajar bagaimana praktek ibadah yang benar, di sini tempatnya. Akhirnya dia mikir juga, Ustaz adalah mangga insya Allah ke pesantren. Alhamdulillah pas keluar mualimin Ustaz alhamdulillah budak teh bager. Karena tatanggana teh budakna barahong gitu nya. Alhamdulillah Ustaz beda budak teh gitu ya. Jadi sebenarnya orang selalu memandang pesantren itu dari sisi apa? Aspek masa depan budak teh, masa depanna kumaha. Padahal tadi tarbiyah dalam Islam itu al-janib ar-ruhi, pendidikan ruhaninya. Mak Ustaz kunaon di pesantren pelajaran olahraga dulu gitu ya, sekarang sudah ada. Teu aya olahraga, teu aya musik gitu Ustaz. Tapi aneh pas imtihan barudak teh alus lamun nyanyi teh. Pas perlombaan futsal pesantren presis menang wae. Nu kitu mah teu diajarkeun ge hareudang sorangan sebenarnya gitu ya. Jadi inilah al-janib ar-ruhi. Makanya ciri tarbiyah itu sukses ketika anak itu istiqomah menjalankan hak-hak Allah, sholatnya terjaga. Ini baca buku Ustaz Aceng, saya baca Bu. Ibu harus bangga anak ibu ketika anak ibu itu usia SD mau sholat walaupun dipaksa. Sekali lagi, anak ibu SD sholat walaupun dipaksa, balik cerik jauh ku ikhlas mah, tapi mimilu eta tersukses. Ya, jadi kalau anak ibu usia SD itu mau sholat walaupun kapaksa, itu sudah sukses secara rohani. Ustaz pas budak teh SMP sanawiyah, anak ibu sholatnya itu sudah mau walaupun tidak disuruh. Anak ibu sudah sukses secara rohani. Sekali lagi, kudu terukur Ustaz, ai pendidikan Islam teh kan rohani laras. Indikatornya apa? Salat teh. Lamun budak sanawiyah, budak SMP salatna geus tertib, teu diwarang ku bapak gitu, eta teh sukses Pak anak. Selesai. Ibu jangan khawatir, kan deh. Ketika masuk SMA, Ustaz, mualimin, aliyah, budak teh salatna teh Ustaz tos tepat waktu. Bahkan sok nyindiran lanceukna adina nu teu salat. Anak sudah bagus keimanannya.
Makanya ibu jangan lihat rapot pula. Ke anak ibu ranking 27 ge. Data mah pemberian Allah intelektual banyak. Terus tingkatkan. Tapi ketika anak ibu punten usia sanawiyah mualimin, salatna tos tertib, teu balang getong, ibu kudu bangga, Bu. Da anu dihisabna yang pertama kali adalah salat. Ibu mah aneh, anak ranking hiji tapi salat bedang betong. Itu menurut saya gagal pendidikan. Nah, ketika anak ibu masuk remaja dewasa, mahasiswa, si anak itu sudah sholat 5 waktu plus yang sunnahnya. Kalau laki-laki sholatnya di masjid berjamaah, udah Bu, sukses anak ibu, soleh, udah selesai. Jadi ukuran rohani mah sholat teh hiji dulu tong loba teuing. Di anak bapak usia kuliah, sholat terus kerja, bahkan sholat tahajudnya terjaga, sholat duha. Nah, ya, saya baca buku Sandiaga Uno. Kenapa Sandiaga Uno itu sukses dan dia sukses jadi pengusaha besar itu tetap taat. Beliau itu kemana-mana pasti sholat duha. Ini kata pengakuan istrinya. Jadi Sandiaga Uno itu sholat duha itu bagaikan sholat subuh, wajib bagi dia mah. Mau di mobil, mau dimanapun sholat duha. Bu, kalau anak ibu usia keluar mualimin, mahasiswa, sudah membiasakan sholat-sholat sunnah, udah Bu, tose, top markotop, berhasil. Coba cek anak ibu anu sanawiyah heula kumaha sholatna, anu mualimin tos tertib ke, anu kuliah masih belang betong, masih kaberangan subuhna, gagal, belum sempurna maksudnya. Itu sajalah pendidikan mah tong jauh-jauh ya. Ibu bangga kalau anak ibu sudah ahli sholat. Waj'alni muqimas sholat, itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan aku dan anak turunanku menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Ya. Kata orang Israel, Zionis tong sieun Islam pasti eleh mal menang selama sholat subuhnya masih kurang perhatian, masih belang betung gitu ya. Jadi tarbiyah itu yang pertama Bu, pendidikan itu aspek keimanannya. Usan kumaha ada budak teh salatna salat tapi anggar we masih melakukan kesalahan. Nah, Bu, berarti salatnya itu belum khusyuk, belum sempurna. Kan ada istilah salat terus maksiat jalan, STMJ. Kenapa ada fenomena seperti itu? Bisa jadi salatnya itu dia masih lalai. Bu, wailul musallin itu tafsirnya banyak. Orang yang lalai salat itu pertama lalai dari sisi waktu. Itu juga termasuk lalai. Salatnya diakhirkeun we, kecuali ada alasan boleh kan? Ada dalam usul fikih waktu satu ada 3, ada awal waktu, tengah waktu, ada akhir waktu. Yang afdol tentu awal waktu. Bahkan mazhab Hanbali, sholat awal waktu bagi laki-laki di masjid itu fardu ain. Sebagian besar salafi itu memfatwakan sholat berjamaah di masjid itu fardu ain, kecuali ada ujur syar'i. Ya. Ada orang yang wailun lalai sholat dari sisi kaifiyah. Jadi selama ini sholatnya itu temakai ilmu, nurutan batur we. Gitu ya, culang cileng naon doana gitu. Harus sesuai dengan solu kama ra'aitumuni usolli. Ada orang lain siapa? Dari sisi lalai dari sisi waktu, kaifiat, ruh sholat. Ruh sholat itu apa? Yaitu sholat yang tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang sejati itu adalah ketika ruh sholat itu dibawa dalam kehidupan sehari-harinya sehingga dia tidak terjebak kepada perbuatan fahsya dan munkar. Itu sebut dengan sholat yang ruhnya, spiritnya dijaga. Berarti ada orang yang sholatnya jalan tapi maksiat jalan, berarti ruhnya hilang. Banyak faktor.
Yang kedua, Bu, tarbiyah dalam Islam itu harus menyangkut aspek al-janib an-nafsi, pendidikan mentalitas, pendidikan kepribadian. At-tarbiyah az-zati, pendidikan kepribadian. Jadi konsep pendidikan itu harus membangun sifat pribadi yang sempurna sebagaimana tadi, jadilah kalian robani, ya, generasi robani. Kenapa mentalitas itu penting? Karena mentalitas ini akan melahirkan kecerdasan emosional, dan pemimpin yang hari ini berkuasa kebanyakan mereka cerdas emosional. Pemimpin itu kalau tidak cerdas emosional, mentalnya tidak kuat, itu tidak akan bagus memimpinnya. Kamu pemimpin aina baperan, ya jangan. Apalagi sekarang tahun politik, banyak pemimpin yang dikecam gara-gara netral. Oh, kunaon bet netral itu. Ayo orang yang saklek wae kudu ngadung eta gitu. Nggak akan netral, Bu. Nanti pemilu presiden itu ibu milih, insya Allah nanti juga ada petunjuk akan ke siapa gitu ya. Nah, cuman kita juga harus menghargai kenapa netral. Oh, mungkin kebijakannya sekarang itu suasananya beda gitu ya. MUI netral, NU netral, padahal NU kadernya ada di mana-mana. Tetap netral. Muhammadiyah juga netral, PSIS juga netral. Artinya apa? Netral itu bukan orangnya, bukan kitanya, lembaganya. Dalam urusan capres cawapres harus netral. Jangan sampai lembaga jamiah ini jadi mesin politik. Itu maksudnya apa gitu. Dan itu usum atau ketua umum organisasi mendukung anu geus usum ini. Itu ya. Pasti akan memilih, pasti. Saha atuh ustad pilihan pimpinan teh nanti aja bulah meh tong pusing ke pas waktuna naros dia. Pasti ada pemberitahuan. Cuman tadi resiko karena kita biasanya saklek kudu milih anu gitu ya, sanajan eleh wae anu dipilih teh gitu. Tapi ini karena tadi suasananya beda ya, maka kebijakan ormas Islam kebanyakan netral ya, tapi tetap bukan berarti golput, tetap memilih gitu ya. Nah, banyak yang mengecam gini-gini gitu. Pemimpin kalau baperan susah. Kadang-kadang pemimpin juga harus berani, kenapa bersikap harus diterangkan ke umatnya. Nah, pendidikan nafsi itu apa? Pendidikan membangun kecerdasan emosional. Contohnya apa? Tekun, bekerja keras, disiplin, sabar. Itu kecerdasan emosional, Pak. Ada kejadian di Jakarta, anak ini selalu ranking 1. Tetapi ketika ada masalah dengan temannya langsung main tusuk, membunuh. Kasihan, Bu. Dia dari kelas SD, SMP, SMA selalu ranking 1. Tapi ketika ada masalah dengan temannya, dia dibully, langsung dia main tusuk. Sekarang dia di penjara. Dia cerdas intelektualnya, tapi la tagdob. Itu belum marom. Sudah ke sana belum? Ada seorang pemuda, ya Rasulullah, amal apa yang hebat, yang bagus? Rasul apa sarannya? La tagdob. Jangan marah ke pemuda itu. Jadi Rasul itu kalau diminta saran, pertanyaannya sama tapi jawabannya beda-beda. Itulah Rasulullah sebagai murabi, pendidik. Karena tahu Rasulullah karakter orang, jiwa seseorang itu kebaca oleh Rasulullah. Datang pemuda ini, ya Rasulullah, amal apa yang baik buat saya? Sholat di awal waktu. Dah apal budak ieu mah sholatna di akhir waktu. Datang pemuda ini, ya Rasulullah, sholat amal apa yang baik buat saya? Birrul walidain, kamu harus hormat, taat kepada kedua orang tua. Dah budak ieu mah kakolotna. Datang lagi pemuda ini, ya Rasulullah, amal apa yang baik buat saya? Jihad fisabilillah, perang buat antum mah. Kenapa? Karena orang ini anak orang kaya, nggak ada masalah. Jihad mungkin gitu ya. Ada pemuda datang lagi, ya Rasulullah, amal apa yang baik buat saya? La tagdob, tong ambak-ambekan. Jangan sampai tadi
Anak orang Jakarta ranking 1 terus, ketika dibully dia langsung main tusuk, akhirnya ke penjara. Kenapa? Pendidikan emosionalnya tidak didik. Ustadz kumaha tuh ngadidik sabar. Mendidik sabar itu kasih anak itu pekerjaan rumah. Dulu kalau saya mandi harus nimba dulu, Bu. Saya di Cijerah masih pakai sumur, kalau mandi harus nimba dulu. Kalau sekarang bagaimana? Ayah sibel atau enak, ya, udah enak sekarang. Dulu itu selain ngantri kudu nimbah heula. Itu pendidikan bukan? Dan ayah saya kalau tidak nimba anak laki-lakinya dimarahin. Teu dibere ongkos, mun teu nimba teh. Baru sadar sekarang, oh eta teh pendidikan emosional, kesabaran. Alhamdulillah sabar. Keulakeun budak awewe lalaki hok nimba kieu we sok amamokan si bapak mah kalau laki teh kieu. Tapi itu kerasa sampai sekarang karena orang tua sudah meninggal keduanya. Jadi saya itu kalau anak adik saya perempuan ada masalah langsung saya juga jadi ingat. Kenapa? Karena dulu diajarkan pendidikan begitu. Eta teh pendidikan mental, Bu. Kan ada sebuah keluarga berkecukupan kaya raya, tapi ketika orang tuanya meninggal paburinca eta jadi musuh gara-gara perebut waris, putus silaturahim. Karena dulu bisa aja ibu mendidik di rumah tadi anak terus dididik supaya bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Makanya seorang bapak harus berlaku adil kepada anak-anaknya. Kalau seorang ibu boleh tidak adil juga. Ini Bu, hukum pendidikan Islam. Seorang bapak harus adil kalau memberi anak-anaknya. Kade bapak condong kalanceutna, condong kan tengah tekenging. Mun mere kudu adil, Pak. Kalau seorang ibu boleh ada kecenderungan lebih dekat ke si bungsu, dekat ke si teteh, nggak apa-apa ibu mah. Dimaafkan. Tapi seorang ayah harus adil. Tah membangun mentalitas supaya paham anak itu pendidikan emosional. Makanya kenapa pendidikan pondok pesantren itu sukses secara karakter, karena di pesantren yang disiplin, tekun, kesederhanaan itu dibangun. Makanya pesantren itu dibandingkan dengan pendidikan pesantren itu bagus dari sisi apa? Pendidikan emosional, insya Allah. Nah di Indonesia itu kebanyakan lupa ngejar eta we nilainya bagus supaya masuk perguruan tinggi yang bagus, tapi lupa kecerdasan emosionalnya tidak dibangun. Yang ketiga, al-janib al-aqli. Pendidikan tentunya harus melihat aspek akalnya, intelijensianya. Ini berarti anak itu harus pintar matematikanya biar bisa calistung. Peradaban Yunani mengatakan seorang anak itu cukup dia belajar hanya sebatas calistung. Apa calistung itu? Membaca, menulis, dan berhitung. Itu sudah cukup, Bu. Pendidikan dasar itu calistung aja. Orang sudah baca, udah bisa nulis, bisa ngitung, udah cukup. Mata ayeuna masih aya anu pemahaman cukup sampai SD. Yang pentingnya bisa calistung. Tapi hari ini peradaban sudah modern. Sekarang era persaingan, anak kita bukan hanya sekedar calistung, tapi harus bisa akuntansinya, harus bisa, Pak. Kalau ingin dunia politik berarti dia masukkan ke jurusan ilmu politik. Setiap nabi itu tantangan keilmuannya tergantung kondisi umat. Ya. Nabi Musa itu oleh Allah diberikan mukjizat lebih pandai dari tukang sihir. Kenapa? Karena di zaman Nabi Musa ilmu yang berkembang adalah FISIP, Fakultas Ilmu Sihir dan Ilmu Pelet. Maka Nabi harus lebih menguasai ilmu sihir. Itulah Nabi Musa. Ketika sihirnya Fir'aun ongkat jadi ular, Nabi Musa itu bisa. Ularnya lebih gede, lebih keren. Itulah mujizat, tangan melemahkan musuh.
Ketika zaman Nabi Isa yang laku itu fakultas kedokteran, maka mukjizat Nabi Musa adalah bisa menyembuhkan orang yang sakit apapun, bahkan yang mati bisa hidupkan dengan izin Allah. Karena yang berkembang adalah ilmu kedokteran. Di zaman Nabi Muhammad, masyarakat jahiliyah senangnya sastra. Senangnya apa? Syair. Jadi orang Arab itu pandai bersair, sedikit-sedikit syair. Di pasar, di Ka'bah pasti ada tukang syair. Ya. Maka mukjizat terbesar Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Yang Al-Quran ini bahasanya adalah bahasa Bani Quraisy, bahasa Arab Fusha yang paling sempurna, lahjatnya adalah lahjat Quraisy. Dan ketika Al-Quran disampaikan kepada masyarakat jahiliyah, mereka aneh, kagum, sampai Al-Quran menantang. Coba kalian bikin seperti narasi Al-Quran. Cukup 10 ayat lah, satu surat. Makanya Muslimah Al-Kajjat bikin surat apa? Karena ada surat Al-Fil, dia bikin surat apa? Surat cebong, surat kodok. Beri tengenahan si bahasa nate. Kemujizatan, keindahan bahasa Al-Quran sampai sekarang belum bisa menandingi. Coba, ada nggak orang Arab yang pandai berbahasa Arab yang bisa menandingi bahasa Al-Quran? Sampai hari ini belum ada. Ya. Nah, ke depan, mohon maaf Bu, anak-anak kita itu harus pintar, bukan hanya baca nulis hitung, dia harus akrab dengan dunia digital. Makanya anak itu sekarang nggak bisa menghindari HP Bu. Yang penting bagaimana HP ini dikuasai oleh anak kita sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat. Itu mangga di manage, nggak bisa menjauhi dari HP. Jadikan HP ini sumber ilmu pengetahuan. Dan ke depan, kalau intelektual anak kita itu rendah, tidak sesuai dengan kebutuhan, bisa tertinggal. Makanya al-janib al-aqli ini terus menjadi sasaran pendidikan dalam Islam. Pintar, sesuai dengan minatnya. Yang keempat, al-janib as-suluki. Tarbiyah dalam Islam itu harus melihat aspek suluk. Suluk itu apa? Karakter, akhlak, perilaku. Ya. Dan suluk ini akan melahirkan karakter yang kuat dan baik. Kenapa? Karena prosesnya tadrib, pembiasaan. Bisa karena terbiasa. Kalau bisa dipaksakan. Suluk ini melahirkan perangkai akhlak yang terpuji, dan anak didik itu meninggalkan akhlak yang tercela. Kan akhlak itu ada dua Bu ya, ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Akhlak itu apa? Kata Imam Ghazali, akhlak itu gambaran batin seseorang, jiwa seseorang ketika dia mengamalkan sesuatu, tidak perlu adanya pertimbangan dan pikiran, tetapi yang sifatnya tabiat. Jadi yang namanya akhlak itu sesuatu yang sifatnya tabiat, melekat dan refleks. Kalau dia suka penolong, kalau dia karakternya baik, suka menolong, maka ketika ada orang yang harus ditolong, dia tidak memikirkan itu ditolong jangan, ditolong jangan. Tapi karena karakternya sudah suluknya baik, suka menolong Pak, ketika ada yang celaka di jalan langsung dia refleks membantu orang yang celaka. Tidak mempertimbangkan itu celaka teh ini atau gadis kene. Atau ditanya, "Ieu PSIS atau NU?" Mun NU moal. Bukan begitu. Akhlak yang baik tidak mempertimbangkan dia itu jamaah kita atau bukan. Pokoknya ketika ada yang celaka dia respect. Nah, hal ini banyak orang ketika ada yang musibah dingin. Berarti pembiasaan akhlak menolongnya kurang. Ya. Dulu Ustaz Sidik Allahyarham, saya sering mendengar ceramahnya, ngadidik anak mah Bu kudu dipaksakan dan dibiasakan. Contoh supaya anak tersep sodakoh, ketika bapak ke masjid Pak, bawa anak bapak. Di rumah oleh ibunya dikasih tahu, nah ini bawa uang 5.000, kalau ada kotak amal kenceng masukkan.
Entong bapana nu ngasupkeun. Budak teh diantepkeun bapana entong Pak. Budak nu ngasupkeun. Tah eta teh pendidikan supaya anak itu suluknya mun aya nu ngamen karunya, aya nu minta-minta karunya entong dibentak Pak. Dilakukan lagi nya nu minta-minta entong dibentak. Musana pendidikan. Jangan tuh karunya pengamen bere. Budak nu mere. Si budak teh terengiang lamun aya kotak amal, mun aya kenceleng, mun aya nu minta-minta bere. Da eta didikan kolotna. Suluknya dijaga. Mun budakna pasea jeung tatanggana tong milu pasea indungna sok kepancing wae bapak mah. Budakna langsung diontrol gelut teh bapak indungna entong. Minta maaf we. Sanajan itu salah geus minta maaf we teu naon. Ya. Kenapa? Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu makarimul akhlak? Akhlak yang paling agung yang mulia itu apa?" Rasul enggak bisa menjawab. Maka turunlah ayat, akhlak yang hebat adalah hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Akhlak yang hebat itu adalah jadilah engkau pemaaf, ajaklah orang selalu berbuat baik, jauhi hindari orang-orang jahil. Tong sarwana ibuna sok sarwana mun aya ngajak dulu teh dilayanan entong Bu. Jelema-jelema jahil entong dilayanan, lain level Bu, tong sarwana. Ya. Wa'mur bil urfi, kita tidak pernah bosan untuk orang berbuat baik aja. Walaupun belum tentu dia menerima sekaligus. Hudil afwa, tapi yang pertama apa? Akhlak yang begitu kata Rasulullah, jadilah engkau pemaaf. Kenapa begini Bu? Setiap hidup ini pasti konflik. Pasti ya hidupnya pasti. Konflik itu tidak akan jauh. Sendok aja garpu. Di keluarga anu sok ribut saha? Suami dan istri, menantu dan anak. Pasti akan ribut aya pasiana. Kalau di jamnya anu sok ribut saha? Ketua cabang sok ribut biasana. Jeung saha? Jeung asli lubah dieu, jeung jamaah. Kamu urusan politik mah sok ribut wae. Kenapa? Akhlak yang mulia itu pemaaf, Pak. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu tadi tahu kita harus realistis. Hidup ini banyak konflik. Makanya dalam ilmu sosiologi ada teori konflik. Apa itu teori konflik? Masyarakat pasti akan konflik. Ketika konflik bagaimana? Harus ada mediator yang menengahi, itu teorinya. Yang kedua harus ada yang mengalah. Nah, Al-Quran mengajarkan hudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Itu banyak ceritanya. Pernah Umar bin Khattab didemo oleh pemuda karena Umar bin Khattab ngasih ghanimah hanya kepada ashraf Arab, para pemimpin Arab, kaum elitnya. So pemuda mengatakan, "Ai tentara teu diagehan." Ngambek teh anak tentara teh. Teu balik khalifah teh ieu mah. Wah, tidak adil. Itu Umar bin Khattab pernah sampai mau menampar pemuda itu. Cuman oleh Abu Bakar diingatkan. Abu Bakar, apa sepupunya, enggak salah. Wahai Amirul Mukminin, ingat, Nabi pun pernah begitu. Terus ingat ayat Allah, hudil apa jadilah pemaaf. Nah, Rasul sendiri, kalau Rasulullah tidak ada jawab pemaaf, udah Islam tidak akan tersebar. Lihat jiwa pemaaf Rasulullah. Ibu tahu siapa yang membunuh Hamzah? Siapa? Hamba sahaya yang dijanjikan kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka kamu akan merdeka. Siapa namanya? Wahsy. Singkat cerita masuk Islam. Coba, Rasul pernah mengalami tahun kesedihan, istrinya meninggal, paman kesayangannya meninggal, dan pamannya Hamzah meninggal dengan tragis oleh budak ini, si Wahsy ini. Dibuka dadanya, diambil. Bayangkan Pak, dengan sadis, tapi dapat hidayah masuk Islam. Kebayang nggak Pak? Bahaya. Ketemu Rasulullah, kata Rasulullah, intinya gini, ya alhamdulillah kamu masuk Islam, tapi jangan sering ketemu ya. Saya suka ingat paman. Itu aja. Rasul memaafkan. Udah saya maafkan, kamu masuk Islam, tapi jangan sering berpapasan katanya. Bukan. Suka ingat siapa? Namanya Rasul memaafkan.
Rasul dengan sahabat diusir di kampung halamannya di Mekah. Ketika Fatu Mekah, Islam kuat. Orang Mekah semua pada takut. Kayaknya Rasulullah dengan para sahabat ingin balas dendam. Tapi buktinya apa? Rasulullah memaafkan semua orang Mekah. Akhirnya dengan jiwa pemaaf itu orang simpatik kata Islam masuk Islam. Kalau Rasulullah keras hatinya tidak memaafkan. Saya baca majalah kesehatan, ya. Dulu ingat ada pengusaha di Amerika, dia kalau malam sesak napasnya. Jadi lemon malam teh, wah ngedek. Dia sudah ke beberapa dokter, secara medis sehat, tensinya bagus, kolesterol, darah tinggi, sehat secara medis. Tapi kenapa dadanya selalu sesak? Sampai dokter bingung, bapak itu sehat, kenapa ngeri dada wae? Kata dokter, coba kamu ke psikiater aja lah, jangan ke saya, kata dokter. Datang ke psikiater, akhirnya bercerita. Apa kata psikiater? Bapak selama ini punya musuh enggak? Itu pertanyaannya. Pak, emutan, bapak gak ada musuh tuh. Emutan juga teh. Oh iya, saya punya orang yang saya paling benci. Mun hayang panggil teh hayang nyamuk wae, hayang nyilu wae. Bebaskeun, Pak. Coba bapak maafkan, lupakan orang itu. Tok, pulang ke rumah. Tadi obatan cuma ngasih saran gitu. Bapak harus melupakan orang yang tadi yang dibenci. Akhirnya dia lupakan. Alhamdulillah sakit dadanya sudah tidak ada. Bisa jadi punten, kita sakit itu bukan medis, tapi apa? Sakit hati. Sakitnya di mana, Bu? Kenapa? Karena dendam. Tidak mau apa? Memaafkan. Teh pendidikan gitu tuh susah, jiwa pemaaf teh. Kenapa? Karena orang mah kebanyakan nonton film India. Ibu tahu filosofi orang India? Dendam orang India mah resepna teh. Hok tinggal film India, kasih dah dendam. Sah dendam teh ka Vijay Kumar, ka Tuan Takur, pasti eta. Dendam teh ka Tuan Takur nu lobat anah teh ya. Anu nyiksa hidung bapana jeung Tuan Kumar, polisi anu korup teh. Pasti film India mah kan itu dendam we. Tah Bu, tong loba teuing nonton film India, Bu, teu islami film India mah. Tos nonton tersanjung we, Bu. Tersanjung hiji sampai tersanjung 7 resep tiba-tiba tersanjung we. Nah, ibu jangan banyak dendam. Bisa jadi ibu teh sesak napas teh lain karena dendam tadi. Sementara Al-Quran apa? Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Istiqomah, ngajak kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Kalau ada orang yang ngajak kamu ribut, tong sarua. Nah, hindari orang-orang bodoh. Itu pesan Al-Quran, Bu. Tah, ngabiasakeun gitu teh suluk itu berat. Nah, pendidikan Islam itu harus mensentuh itu, Pak. Selanjutnya yang kelima, al-janib al-jasadi. Pendidikan dalam Islam harus melihat aspek fisik. Harus sehat, kuat badannya. Abu Bakar, Nabi Muhammad sering waktu mudanya gulat. Tinggal we si Habib Nurgamarup jeung sa Islam margecep tah. Orang Islamnya jago gulat, Bu. Dah sejarahna di zaman Nabi para sahabat jago gulat. Ya. Orang Dagestan itu orang Islam itu memang udah biasa gulat lagi lain yang jelema, yang beruang gulat lagi si Habib mah. Mata si musuhna teh seorang Irlandia ari dengkek we gitu. Ya. Jadi anak kita itu harus kuat. Ada apa olahraga ketangkasan di kita di Panpokhan ya, supuk itu tradisi yang bagus. Kalau bisa di pesantren ini ada ya, mau silat mau karate nggak apa-apa. Rasulullah dalam hadis populernya ajarkan anakmu 3 ketangkasan. Pertama berenang, yang kedua memanah, yang ketiga naik kuda, lain naik odong-odong. Iya mah naik odong-odong, naik kuda beneran, Bu. Memanah itu simbol menembak. Ya, naik kuda simbol naik mobil, naik motor, naik pesawat. Jadi anak-anak teh olahragana lain. Ina olahraga teh catur ya kalau urang mah. Di 11 jam catur jeung remi. Naon ketangkasanna tuh?
Usah datang hiburan, nya tong hiburan tong 11-12 jam. Lebih baik anak teh ojaikeun renang tuh disusukan aya keneh susukanna. Gitu. Tah, ojaikeun budak teh. Terus naik kuda, simbol menguasai kendaraan. Tong budak teh ieu mah hayang jadi pamimpin, urang teh hayang jadi presiden, ari ini ka Cicalengka geus arutah geura kumaha. Punten Bu, abina sanes pendukung presiden. Presiden teh krempeng Bu Jokowi teh terkena krempeng, tapi punten saya lihat berita-berita jarang dia sakit, sehat teh. Makanya para ulama fikih syarat imamul a'dham, pemimpin itu harus sehat fisik. Nggak boleh pemimpin itu cacat, nggak boleh. Kenapa? Untuk memudahkan gerakan dan bisa memimpin perang. Kabayang namun pemimpin awewe, kenapa Dewan Islam mempatokan presiden tidak boleh perempuan? Kebayang atuh isuk perang awewe keur hamil presidenna cenah. Punten dia Bu Presiden keur hamil. Kewe deui perang mangke deui kaburu dijajah ku batur. Makanya laki-laki harus jadi pemimpin dan tidak boleh pemimpin, tidak boleh cacat, harus bisa gerak. Ieu anak ibu jadi pemimpin. Nya tadi kagak leuting geus utah di jalan kumaha atuh. Ai pamimpin teh Bu dari Sabang sampai Merauke kudu ka dieu berat jadi pamimpin teh. Kan urang resepna teh sok ngritik pamimpin, ngolok-ngolok pemimpin, padahal pemimpin teh segawe Bu capek teh kadieu. Makanya kalau pemimpin sehat saya senang. Hok anak kabayang Bu pemimpin seutik 2 minggu di rumah sakit. Sementara urusan negara teh butuh kecepatan. Ieu tipes senang, ieu kieu ripuh pemimpin gitu mah atuh. Makanya harus sehat pemimpin itu. Nah, supaya sehat bagaimana? Di sekolah, di rumah, di masyarakat harus ada ruang untuk pendidikan fisik. Ngantong catur jeung remi, main bola itu fisiknya bagus, futsal setidaknya, ya. Tadi 3 ketangkasan tadi. Dan yang terakhir Bu, al-janib al-madi, ini yang lupa. Tarbiyah dalam Islam harus ada aspek pendidikan materi, pendidikan finansial, pendidikan kewirausahaan, Pak. Jangan lupa, Pak. Anak itu harus diajarkan cerdas finansial. Kenapa anak-anak kita termasuk kita kedulu mah kaya tapi bangkrut? Itu ada persoalan manajemen, persoalan skill. Saya baca penelitian, kenapa usaha orang itu sukses, kenapa jadi pengusaha, ada 4 faktor Bu. Penelitian. Pengusaha hebat itu karena 4 faktor. Pertama, ya, pengetahuan, yang kedua skill, yang ketiga manajerial, kepemimpinan, yang keempat mentalitas. Jadi yang namanya pengusaha besar di Indonesia itu yang namanya konglomerat itu hanya beberapa orang, dan kebanyakan konglomerat itu mohon maaf non muslim. Ya, kita sering mendengar 9 naga. 9 ontana mana Ustaz? Duduk 9 naga yang menguasai aset seluruh Indonesia. Ya, tidak tanggung. Saya di Sinarmas Syariah jadi DPS pengawas. Direkturnya orang Chinese. Karena syariah harus ada DPS, alhamdulillah saya masuk di situ. Ternyata Sinarmas itu saya ke kantornya, waduh, di Jalan Sudirman itu gila. Usahanya itu adalah pabrik kertas, merambah ke properti, lalu ke perbankan, ke asuransi. Yang punya BCA itu asalnya apa? Usahanya dari apa? Dari rokok, bikin bank jadi BCA. Jadi di Indonesia itu ada penelitian tidak akan melahirkan konglomerat baru. Kenapa? Semua sektor sudah dikuasai oleh 9 naga. Kecuali orang Islam yang bermitra dengan mereka. Itulah Khairul Tanjung, itulah Yusuf Kala, itulah Abu Rijal Bakri, itulah Sandiaga Uno, itulah siapa? Menteri BUMN kita Erick Thohir. Kakaknya juga lebih hebat. Konglomerat. Umat Islam bisa susah untuk menjadi level konglomerat. Yang asetnya triliunan tentunya. Indonesia umat Islamnya kebanyakan hanya di zona UMKM. Ibu tahu UMKM? Usaha maneh kumaha maneh. UMKM itu rentan dengan
jatuh turun usaha. UMN gitu, rame jatuh. Nah, kenapa pengusaha itu tadi banyak jatuhnya daripada naiknya? Karena tidak ada pendidikan ekonomi, pendidikan kewirausahaan, pendidikan finansial. Penting itu teh. Ya. Karena harta itu harus dimanage. Nah, pengusaha yang itu tadi pertama pengetahuan. Pengetahuan tidak mesti kuliah, dengan kursus juga cukup. Atau learning by doing. Dia usaha pike kecil sehingga Al-Maksum itu alumni SR. Tapi kenapa bikin kerajaan bisnis? Karena dia banyak belajar. Asalnya tukang minyak di Dodorong, Al-Maksum itu. Saya tahu karena Salembur, orang Tasik gitu ya. Saya di Handap, Al-Maksum di Luhur, di Tonggo. Itu dulu kata orang tua saya, Al-Maksum itu ngedodorong minyak. Nabung beli tanah, SPBU, sekarang jadi kerajaan. Ada SPBU-nya, ada universitasnya, apotek, punya BPRS, punya bank. Padahal sekolahnya hanya alumni SR. Saya yakin beliau pengetahuan bisnisnya bagus. Yang kedua apa? Manajemennya bagus, kepemimpinannya bagus. Bapak dagang buburnya dihareupeun imah nu meuli tatangga cuma 50 orang bisa kusoranganeun. Tapi bagaimana ketika bubur ini bertambah konsumennya 200 orang beli bubur Bapak? Di situ Bapak harus ada manajemen. Siapa yang ngurus produksinya? Apalagi bubur Bapak punya cabang. Nah, makanya sering saya sampaikan beda pedagang dengan pebisnis. Di kita mah kebanyakan tukang dagang. Berdagang itu berpikirnya sederhana, bagaimana hari ini laku itu pedagang. Makanya Abu Rizal Baki nggak mau disebut pedagang kaki lima, enak wae. Pedagang mah seperti kita, tukang bubur, tukang ayam goreng, tukang bakso itu pedagang. Bagaimana jualannya hari ini laku itu pedagang, Pak. Nah, anak Bapak ke depan harus lebih maju, jangan jadi pedagang tapi pembisnis. Apa itu pembisnis? Bagaimana produk dagangnya, produk jasanya sampai ada di mana-mana. Perkuat pusat, perbanyak cabang, itu teori bisnis. Bagaimana supaya bubur Bapak ini ternyata enak. Jangan di rumah saja, bikin cabangnya di Banjaran, di Cicalengka sampai ke Jakarta. Itu namanya bisnis sadajan bubur. Itulah Starbucks itu di Amerika itu kedai kopi. Ada saya fotonya dari teman yang kuliah di sana. Tah Kang, iya Starbucks yang pertama itu kayak kedai kopi di pinggir jalan, Pak. Tapi kenapa sekarang Starbucks itu ada di mana-mana? Tentu Zionis Israel, orang Yahudi itu punya Starbucks. Ternyata Starbucks itu laku bukan dari kopinya, tapi dari yang lainnya. McD bukan dari ayam gorengnya, tapi dari mersennya. Nah, kita itu jarang menjadi pengusaha besar. Dan itu perlu apa? Tadi pengetahuan di bidang usaha itu. Yang kedua, tadi bisnis itu sudah levelnya manajemen. Apa itu manajemen? Bagaimana tujuan kita itu lewat tangan orang lain. Itu namanya manajemen. Saya sebagai mudir am tidak mesti tiap hari di dia. Nah, capek-capek tiap hari di dia. Gak bagus secara manajemen. Bagaimana tim saya, wakil, satuan menggerakkan sesuai kapasitasnya. Saya sebagai leader membuat kebijakan, diawasi. Dan manajemen yang bagus itu ketika dia seperti anak kecil yang naik sepeda lepas tangan. Jadi kalau orang naik sepeda biasanya latihan dulu, Pak, jatuh dulu. Tapi kalau sudah bisa bagaimana, Pak? Lepas tangan. Berusaha pun sama. Oleh Bapak terus ketika sudah besar, manajemennya bagus, controllingnya bagus, tinggal lepas tangan. Semua ada di HP kok sekarang. Sudah digitalisasi ekonomi. Ada teman saya yang outletnya 37 titik, dagang seblak berarti Bu. Tapi 37 titik. Ada di sini laporan keuangannya di HP. Ya, titik muka 2, payu sakit, katilu, udah ada. Yang produksi adalah ini, yang di lapangan siapa? Sudah ada di manage. Nah, ini perlu pendidikan. Kalau ingin naik kelas, jangan tadi UMKM terus punya. Harus punya. Saya punya penelitian. Kenapa umat Islam Indonesia tidak naik kelas usahanya?
Satu kelemahannya nih, punten. Pengusaha muslim lokal itu, pribumi itu tidak mau usahanya membuat badan usaha kelas internasional, tidak mau membuat PT. Kan badan usaha itu kan ada CP, ada firma perkumpulan, ada PT. PT itu ada dua, ada PT tertutup yang sahamnya hanya orang tertentu, ada TBK, perseroan terbatas terbuka, yang sahamnya itu bisa melalui pasar modal, sudah milik masyarakat sahamnya, sehingga industrinya maju dan pesat. Nah, mohon maaf, pengusaha kita itu hanya tadi mentalnya pedagang. Tapi kalau dia ingin visinya besar, membangun kredit bisnis, bagaimana usahanya PT, dan PT-nya bukan di dalam, bisa keluar negeri. Walaupun produknya adalah seblak. Ya. Anak-anak kita senangnya makan Korea, Ustaz, makan Jepang, Hoka bento, ya. Anak saya tuh paling senang Hoka bento gitu ya, di baheula memang anu dikenalkan eta. Saya lihat sejarahnya. Hoka bento itu dulu tukang ngasih di pinggir jalan, Pak. Hoka bento. Tapi sekarang ada di mana-mana di Indonesia. Pasti di situ ada anaknya, penerusnya yang secara manajemen dia paham. Nah, anak pun, Bu, harus dicerdaskan secara finansial. Makanya nanti Ustaz di sini ya harus ada belajar tambahan tentang kewirausahaan. Selain motivasi juga skillnya. Nah, itu mungkin jadi pendidikan itu diartikan luas, Bu. Ya. Pendidikan rohani itu ustadz mentornya, kiai mentornya. Kalau pendidikan akli itu kaum intelektual mentornya. Kalau pendidikan jasadi tentu guru olahraga, guru silat ya. Kalau pendidikan itu akhlak, semua harus jadi mentor, kudwah, harus jadi teladan. Ya. Kalau namanya akhlak nggak bisa mengenalkan guru. Bapaknya, ibunya, kakaknya harus jadi uswah, contoh. Dan tentunya pendidikan yang tadi, pendidikan semangat untuk bekerja, wirausaha, gitu ya. Makanya pendidikan itu yang memajukan umat itu apa? Faktor pendidikan. Terakhir, makanya Muhammad Abduh tidak mau di dunia politik. Muhammad Abduh itu mujadid modern yang pikirannya itu mempengaruhi Muhammadiyah dan Persis. Karena dia ingin mengembalikan Islam kepada kejayaan dengan kembali kepada Quran dan Sunnah. Muhammad Abduh banyak muridnya. Nah, Muhammad Abduh dia tobat dari dunia politik. Dia pernah menjadi aktivis politik sampai hijrah ke Perancis. Sampai dia mengatakan, saya melihat Islam di Paris, tapi kaum muslimnya nggak ada. Dan ketika ke Mesir, saya banyak melihat kaum muslimin, tapi Islamnya nggak ada. Itu perkataan Muhammad Abduh. Al-Islamu mahjubun bil muslimin, kata Muhammad Abduh. Kritikan terhadap umat Islam. Islam ini indah ajarannya, tetapi keindahan ajaran Islam ini terhalang oleh perilaku umat Islam. Justru orang Prancis kenapa maju? Karena disiplin, karena cinta kebersihan, tekun, pekerja keras. Sampai Muhammad Abduh dapat surat dari ulama dari Kalimantan, dari Samas. Ya Syekh, limada ta'ahharul muslimun wa taqaddamal masyihun. Wahai Syekh Abduh, kenapa orang Islam itu tertinggal sementara orang Masyih, orang Eropa, orang Kristen itu maju? Muhammad Abduh sampai, waduh, ini pertanyaannya berat. Dia serahkan pertanyaan itu kepada ahli politik namanya Sakib Arselan. Syekh Sakib Arselan itu ahli politik Islam. Dia menulis buku gara-gara pertanyaan kiai dari Kalimantan. Kenapa orang Islam mundur, orang Eropa maju? Jadilah buku Limadza Ta'ahharul Muslimun, diterjemahkan oleh M. Nasir, ya, oleh penerbit buku Bulan Bintang. Dulu saya punya bukunya, terjemahkan. Isinya itu dia tebal banget. Ternyata kesimpulannya apa? Kenapa orang Islam mundur? Orang Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya. Orang Eropa kenapa maju? Karena orang Eropa maju meninggalkan ajaran agamanya. Kan aneh, pekerjaannya sama tapi dampaknya beda. Orang Islam mundur karena jauh dari Quran dan Sunnah. Orang Eropa maju karena jauh dari agama mereka. Itulah sekularisme. Kenapa di Eropa ada sekularisme? Agama tidak boleh masuk ke politik, agama tidak boleh masuk ke ekonomi, ke wilayah publik. Itulah sekularisme.
Kenapa? Karena agama gereja saat itu, doktrin gereja itu, mereka selalu bertentangan dengan sains, ilmu pengetahuan. Sementara dalam sejarah Islam, ilmu pengetahuan dengan Quran, dengan sunnah, dengan agama tidak pernah bertentangan. Yang jadi korban siapa? Galileo. Dia punya penemuan bahwa sumber tata surya itu bukan bumi ya, tapi matahari. Bumi itu bulat kata Galileo. Sementara doktrin Alkitab bahwa bumi itu bukan bulat tapi datar. Akhirnya Galileo itu bertentangan dengan kitab suci, digantung. Karena dulu Eropa dikuasai oleh gereja, kaum feodal dan gereja, digantung. Terjadilah perlawanan. Maka di Prancis ada gerakan Renaissance, pencerahan. Mereka benci ke agama Katolik, ke gereja. Kenapa? Karena gereja selalu berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Terjadilah sekularisasi. Nah, di Islam nggak ada problem ta'arud, pertentangan antara ilmu dengan agama. Enggak. Justru agama itu menjadi isyarat ilmiah. Ada orang masuk Islam gara-gara maca Quran tentang ayat proses kejadian manusia. Itu profesor dari Eropa. Dia masuk Islam gara-gara mengkaji Al-Quran. Dan Al-Quran kitab suci yang paling banyak mengungkapkan tentang proses kejadian manusia. Dan dibuktikan oleh sains ternyata benar. Ini berarti bukan bahasa manusia, ini bahasa wahyu. Akhirnya masuk Islam. Nah, kenapa Islam mundur? Karena jauh dari agama. Orang Eropa kenapa maju? Menjauhi agama. Islam menjauhi agama bukan maju, mundur. Lihat Turki. Turki oleh Kemal Atatürk dirubah. Asalnya hilafahnya dibubarkan. Diganti menjadi negara sekuler Turki supaya seperti Eropa. Tapi termaju-maju. Majunya Turki dengan siapa? Dengan kepemimpinan Erdogan, Partai Islam, Partai Keadilan Erdogan. Erdogan itu dulu di penjara karena aktivis Islam, tapi dia mentalnya bagus, terus berjuang dan akhirnya menang, ikut menjadi pemilu wali kota. Erdogan berhasil jadi wali kota Istanbul. Ketika jadi wali kota, dia terapkan asalnya Istanbul itu kotor kumuh, jadi bersih dan rapi. Istanbul itu kalau keluar malam tidak aman, banyak perampok, banyak pencuri, banyak copet. Ketika Erdogan jadi wali kota, Istanbul jadi aman 24 jam. Wisata dibuka. Sholat subuh digerakkan. Kenapa? Karena pemimpinnya menerapkan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan pendekatan yang pas, sehingga akhirnya Partai Islam jadi juara di Turki. Dulu Partai Islam itu selalu dipencit ke militer dan kaum sekuler. Kenapa? Erdogan membuktikan kalau ingin maju jangan sekuler, kembali ke prinsip-prinsip Islam. Nah, Indonesia pun sama. Indonesia itu karakternya religius. Kalau Indonesia sekuler, nggak akan maju. Justru Indonesia harus kuat berdasarkan agama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu pendidikan itu Bu, jadi harus dimaknai luas. Biar anak-anak kita itu tidak mungkin semua pesantren itu jadi ustadz, enggak. Tujuan pendidikan itu adalah tapakuh fiddin. Apa itu tapakuh fiddin? Kalau ada kotoran di luar diambil, itu tapakuh fiddin. Abina mau menjelaskan tapur itu naon enggak sederhana. Ini kata Ustaz Atang, Mudir Am Pajagalan, emut. Ketika ada pengajian antar Ustaz, dia ngomong gitu, tapakuh pidin teh jang lamun aya sampah dicokot ke urang. Mun indu ngagarwan di sampeurkeun. Mun aya tatangga anu kalaparan bere. Mun aya jalma nu ngajak kerja bakti, itu tapakuh pidin. Ya. Nah, jadi kita maknai tarbiyah itu jangan sempit, jangan melihat dari aspek intelektual, enggak. Semua aspek tadi harus kita terapkan kepada anak-anak kita, dan jangan mengandalkan sekolah. Dalam pendidikan Islam, tempat pendidikan itu di mana? Pertama, di masjid, ini tempat pendidikan. Yang kedua, di rumah. Yang ketiga, di masyarakat. Itu tempat pendidikan.
Dia jangan mengandalkan sekolah. Yang kedua, tarbiyah dalam Islam itu tidak mengenal usia. Ibu tetap, walaupun ibu sudah 50 tahun, 60 tahun, tetap ibu terus belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Yang ketiga, pendidikan dalam Islam itu luas tadi. Ruhaninya, akalnya, sehatnya, jasadnya, karakternya, termasuk umat Islam harus menguasai materi ekonomi. Kenapa? Ni'mal malis solih, sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang soleh. Kalau Indonesia itu makmur, maju, terus saloleh, udah keren, insya Allah ya. Mudah-mudahan umat Islam ini maju karena tarbiyah. Tadi terakhir Muhammad Abduh itu akhirnya dia fokus di dunia pendidikan sampai dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan yang tertutup. Wa minas siyasah, ya Allah, aku berlindung dari dunia politik. Ini bukan dalil, ini mah traumanya seorang Muhammad Abduh. Dia nggak mau ikut pemilu, ikut gonjang-ganjing politik, fokus ngajar di Al-Azhar. Dia mengatakan begini, umat Islam maju itu berawal pondasinya dari dunia pendidikan. Kenapa? Karena kalau dunia pendidikannya bagus, maka orang itu cara pandangnya bagus menghadapi dunia dan SDM-nya berkualitas. Insya Allah pendidikan kita harus dukung, dan investasi dunia pendidikan itu investasi yang terbaik. Da urang mah punten ari ka pendidikan teh bayaran talelat harese, pada eta investasi Pak. Daripada bayaran jeung mayar bangunan, mending melikeun emas, belikeun tanah. Salah besar Bu. Jadi kalau ada dari pesantren ini minta mapakoh, dan itu kembali ke anak Bu. Karena pendidikan itu harus didukung dengan fasilitas ya. Kalau ada bayaran itu kembali ke anak, dukung Bu. Mudah-mudahan ibu dapat rezekinya. Jangan sampai jadi handeueul, aduh asa rugi mayar ke pesantren gede teuing, jangan. Itu investasi. Insyaallah ya. Pendidikan kalau tidak didukung, kapan majunya? Ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mangga. Alhamdulillah, mantas nanti ilmu meskipun pertama binaan pendidikan di Al-Ustaz sampai. Maka kayak bagaimana pilih ayat pertalasa, maka biasa ditalskan Pak Al-Ustaz. Maka pilih ayat di bawah mana? Biasa bukan hiji bawah kasih ke pokok terakhir. Ibu-ibu maka angkat tangan ya. Ayat yang bawah. Ibu-ibu ada? Ayat maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Pak Talas nanti di luar tema sedikit. Mangga enggak apa-apa. Di luar tema beribadah segala sering di masjid-masjid dan awasan-awasan selawatan. Nah, kumaha kita teh sejarahna pang jelaskeun dari kumaha selawat mana anu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya. Ibu, ciri kita mencintai Rasulullah adalah bersolawat kepada Rasulullah. Ya, banyak yang salah paham kesannya punten orang pesisme tara solawatan. Salah besar eta. Tersopan bisa eta tuduhan. Ciri orang mencintai Rasulullah adalah bersolawat, mendoakan Rasulullah. Nah, solawat itu ibadah atau bukan? Ibadah. Maka kaidahnya al aslu fil ibadah at-tawakkuf al-ittiba. Ketika sholawat itu ibadah, maka kita harus mencontoh, gitu ya.
bagaimana Rasulullah mengajarkan sholawat kepada sahabat. Dalam sebuah hadis, kalau salah Abu Bakar ya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah mengajarkan salawat yang sering kita bacakan di sholat. Nah, salawat ini oleh para ulama sebut salawat Ibrahimiyah. Saya punya kitab, beli di Cianjur, di pesantren Salaf Cianjur, ada toko kitab saya beli, ada kitab yang berjudul tentang dunia salawat. Ada salawat versinya banyak, salawat Badar, salawat Nariyah, salawat banyak. Saya baca kenapa salawat itu banyak. Jadi ternyata ada dua mazhab mensikapi salawat itu. Persis mensikapi salawat itu adalah karena dia ibadah, maka kita tidak boleh bersalawat di sembarang tempat dan dengan redaksi yang di luar yang diajarkan Rasulullah. Jadi gitu dasarnya. Karena salawat itu ibadah yang sifatnya SOP-nya dari Rasulullah, maka kita bersalawat di tempat di mana Rasulullah mengajarkan salawat. Jadi ada salawat yang sifatnya muqayyad di tempat-tempat tertentu, ada salawat yang sifatnya mutlak, dan itu pun di hari tertentu. Misalkan barang siapa yang salawat di hari Jumat, nah itu kan, itu ada hadisnya memang. Ya. Nah, karena kita punya mazhab pandangan seperti itu, otomatis kita tidak mau membuat salawat versi kita. Dan salawat itu tadi sudah ditempatkan. Ada salawat di dalam sholat, ada salawat di luar sholat, ada. Di mana saja coba, Pak, kita mengucapkan salawat. Di situ ada salawat. Doa setelah azan, misalkan. Terus apalagi, Pak? Nah itu, jadi saya ada tempat-tempat, nanti Ustaz Hanafi kalau ngaji bahas itu Ustaz Hanafi ya, perlu disampaikan. Jadi ada Pak, tempat sholat di mana. Nah yang kedua, ada mazhab yang mengatakan sholawat itu boleh kita membuat redaksi mulut kita. Yang penting makna dari sholawat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan syariat. Maka lahirlah sholawat buatan ulama tertentu. Jadi dua-duanya ada dasar, Pak. Ya. Yang satu Jamiah Persis, ulama Persis berkeyakinan sholawat itu ta'abudi, tidak boleh sembarangan. Kita bersolawat sesuai dengan redaksi yang diajarkan Rasulullah, dan tentunya sholawat yang di mana Rasulullah menempatkannya di mana, di tempat yang mana, gitu. Nah, ada pun sholawat-sholawat yang versi ulama itu ada sejarahnya, ada. Misalkan ulama yang dari Jawa Timur, sholawat dari pesantren mana, yang Nariyah dan sholawat Badar itu. Nah itu versi Nusantara, gitu ya. Nah mereka tadi cara pandangnya kita boleh membuat redaksi sholawat versi kita, yang penting tidak bertentangan. Nah, itu cara pandangnya dulu Pak. Iya. Kalau kita berkeyakinan salawat itu tadi ibadah, termasuk ketika sholawatan di masjid, ya, tidak ada dalil yang mendukung itu, ya, ya karena sholawat itu dengan bahasa ulama termasuk syair, harus diakui bahasa-bahasanya indah. Nah, jadi dua cara pandang ini masih ada. Nah posisi kita tadi tidak mau sembarangan gitu. Bersolawat di luar redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi saudara kita ya yang membolehkan solawat kalau solawat itu memang isinya baik, versi apapun. Bahkan dalam kitab itu ada kurang lebih ada 30 jenis solawat. Dari Habib ini, misalkan solawatnya ini, Habib ini nih. Dan kenapa kita menolak? Karena ada dampaknya gini. Karena suka ada klaim barang siapa yang membacakan sholawat ini
ya versi ulama itu, maka akan terbuka rezekinya, ini hutang cepat lunas. Bahkan ada Ustaz Yusuf Mansur bilang, kalau saya pingin rumah, tanah, tinggal sholawat sekian kali, itu butuh dalil khusus. Mana dalilnya? Ustaz kenaon orang pesimis comel, mana dalil? Dan memang begitu kaidah dalam ibadah mah, mana dalilnya? Kalau mau amal apa? Mana larangannya? Iya, kalau ibadah mah mana dalilnya? Kenapa kita tidak talafut biniat? Dah sederhana. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Rasulullah, sahabat dan tabi'in tidak melafadzkan niat. Udah selesai. Saya cari kenapa mazhab sebagian ya, mazhab Syafi'i memustahabkan, bukan wajib, mensunahkan talafut biniat. Ternyata bagi orang awam yang suka was-was, supaya sholatnya fokus, lebih baik niatnya dilapatkan. Dan itu dikiaskan kepada umroh dan haji, labbaika hajjan, itu pakai kias. Sebagian mazhab Syafi'i boleh kias dalam ibadah. Kalau di teori Dewan Nisbah Pesis, la kiasa fil ibadah, dalam urusan ibadah tidak boleh kias. Jadi kita beda metodologi, beda kaidah. Jadi sederhana, kalau salawat itu ada redaksinya di Rasulullah sahih, kita terima. Tapi kalau di luar itu kita nggak berani. Ya. Nah itu yang saya ketahui saja, memang ada kajian khusus itu. Insya Allah nantilah. Saya punya 2 kitab, satu sholawat versi Quran Sunnah. Nah ini sholawat yang tadi yang menerima berbagai jenis sholawat gitu. Nanti saya baca lagi saja, hanya sebatas membaca permukaannya dulu. Mohon. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Ustaz, yang mungkin Mohon. Sering kenakan dengan TikTok dan Facebook. Mohon. Ya, upami kayak doa-doa tertentu, misalkan orang sakit dia, misalkan pasien seberapa dulu. Iya. Kayaknya itu kalau pembinaan itu kan. Enggak. Teh, mohon. Doa yang menjadi obat disebut namanya ruqyah. Ruqyah itu doa untuk penyembuhan, penjagaan. Ruqyah dibagi 2, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah itu apa? Kata Ibnu Hajar, ruqyah yang isinya itu mengandung syirik. Jampe-jampe jang jauhkan anu ngandung syirik. Ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syar'iyah bagaimana? Ruqyah yang diajarkan Rasulullah, yang berasal dari Al-Quran dan Rasulullah. Maka ruqyah itu sama dengan doa. Doa itu ada 2, ada yang maksurat, ada yang goer maksurat. Apa itu doa yang maksurat? Doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apa itu doa goer maksurat? Doa mujarrobat. Apa itu mujarrobat? Doa dari pengalaman orang-orang soleh. Dulu ada seorang wali menghadapi musuh, ngadoa surat Al-Fatah 10 kali, ternyata musuh tidak kelihatan. Lalu diajarkan ke muridnya, kalau kamu supaya bisa bebas dari musuh, bacakan surat ini sebanyak 10 kali. Itu bukan dari Nabi, tapi mujarobat, pengalaman si wali, si soleh, si orang soleh itu diajarkan. Kan? Dan itu kalau mengandung syariat maka jadi bid'ah. Meyakini gitu ya, mun masa sekian bekal kieu itu sudah bisa jadi bid'ah. Kenapa? Karena hadis-hadis sahih yang maksurat tidak mengajarkan. Ya. Jadi sebenarnya itu pengalaman. Yang kedua, ya, kalau kita husnudon, ternyata saya pendekatan husnudon ya, karena saya baca kitab-kitab torekat. Inti dari torekat itu zikir. Kan kita banyak torekat. Torekat itu intinya zikir. Dan zikir itu sebagian dari riyadatun nafs.
Orang-orang tarekat berkeyakinan supaya jiwa kita bersih maka harus ada riyadoh, olahraga batin. Olahraga batin itu harus banyak zikir. Dan Syekh Mursyid, guru, mengajarkan ke muridnya supaya kamu zikirnya bagus maka harus membiasakan zikir dan tidak boleh dibatasi. Tapi supaya latihan, misalkan zikir ini 1000, zikir ini 1000. Nah, dalam hal ini kelompok tarekat bahwa zikir dengan hitungan ribuan itu mereka mengakui nggak ada dari Nabi. Nabi hanya mencontohkan minimalis. Astagfirullah 3 kali, subhanallah 33 kali, takbir 33 kali, selesai sholat. Rasul hanya memberikan contoh minimalis. Tapi banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan zikron kasiro, sebanyak-banyaknya zikir. Akhirnya orang tarekat ini membuat kurikulum supaya anak ini tetap hatinya kepada Allah nyangkut gitu ya, connect terus, maka harus ada zikir harian. Hok, kamu baca ini 1000, terus beres 2000. Mereka mengatakan ini dalam rangka riyadotun nafs, latihan. Mau dipakai dalil nggak ada, jarang. Dan Nabi mah mereka contoh sebatas tadi 100 kali gitu kan, 33 plus 100. Etage orangnya jarang gitu, kalau ribuan gitu. Nah ini gini Pak, doa itu ada yang maksurat dan yang paling selamat ya udah yang maksurat. Apa yang maksud itu? Doa yang ada dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Nuh, doa Nabi Isa, doa Nabi Musa. Misalkan doa Nabi Musa, Robi Srohli Sodri wa Yasir. Tapi entong sampai hari penjamaah doa eta sehingga ke Firaun wae. Kadang-kadang perlu lihat konteks juga doa itu. Kan doa itu Nabi Musa menghadapi Firaun gitu kan. Mun usad macakeun eta dianggap ieu teh Firaun kabeh. Nah, itu doa yang masyhurot. Kalau bagi kita mah yang masyhurot saja yang dibacakan dan sudah komplit kok. Doa ini. Zikirnya juga zikir yang maksurot yang ada dalilnya. Nah, yang gue maksurot biasanya itu sumbernya dari para wali, Syekh Mursyid tarekat. Di dunia tarekatnya wajib itu tuh Pak. La ilaha illallah 1000. Yo 2000. Setor kita. Bagaimana perkembangannya? Ya. Nah, kita mah yang maksurot saja. Nabi yang terekam adalah zikirnya misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir mutlak dimanapun boleh. Ibu daripada ngalamun dina mobil macet, kose bu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Eta aya dalilna. Ya. Adapun lamun budak hayang kasep maca surat Yusuf, mun hayang geulis maca surat Maryam pas lahir, jauh ti Yusuf, jauh ti anak saha tuh gitu. Nah, anak papa jeung indungna tong nyalahkeun takdir. Nah, itu mah mungkin tadi pengalaman seseorang diajarkan. Itu bukan maksurot, itu mah mujarobat, pengalaman. Ya, pengalaman ustad kiai diajarkeun. Ya. Bukan dari nabi. Nggak boleh kita ada keyakinan bakal kieu dan nabi teu kitu. Yang jelas ya, berdoa itu dalam suasana tertentu kita boleh dengan bahasa sendiri. Yang jelas yang maksurot dulu lah. Dan loban maksurot teh, makanya Hasan Albana membuat kitab kecil namanya apa? Al-Masud, zikir harian pengikut Ikhwanul Muslimin. Orang Salafi bikin juga zikir harian. Sebenarnya di usaha kita itu diajarkan ketika masuk pesantren ada zikir pagi kan. Mana santri kita? Apa doanya coba? Kalau sore amsaina, kalau pagi-pagi asbahna. Itu rutin kan? Eta teh zikir, eta we rutinkeun tong anu 1000 2000. Anu ti Nabi ge tadi amalkeun gitu kan. Jadi dari Nabi pun banyak doanya yang oleh kita diabaikan sebenarnya, ya. Dan kita betul Ustaz, kadang-kadang ada kesan kita teh tara sholawatan, tara zikir, enggak. Sebenarnya kita zikir yang maksurot, sholawatan pun yang masru gitu ya. Nah, itu mungkin karena waktu kita terbatas, mohon maaf ya.
Jangan sekaligus lah. Cukup ya? Oh, terakhir mangga. Iya, boleh, Pak. Bismillah, Ustaz, ada pertanyaan. Seorang ibu boleh tidak sama memperlakukan anak-anaknya, maksudnya dan contohnya bagaimana? Apa tidak akan menimbulkan kecemburuan terhadap anak yang lainnya? Iya, tadi perlu diluruskan. Seorang ayah harus adil ke anak-anaknya. Anaknya 5, 7, 10 harus adil. Tong sampai ada yang sakit karena ada riwayat itu. Tapi kalau seorang ibu ya beda. Ayah kecenderungannya beda. Ya. Tapi bukan berarti tidak adil, mungkin kecenderungan saja dan itu dianggap wajar ayah ibu mah. Tapi seorang suami, seorang ayah harus berusaha adil, bukan berarti sama ya, tapi proporsional ya. Jangan sampai satu diperhatikan, yang satu bisa jadi mohon maaf anak itu kecewa gara-gara ketidaksengajaan dari orang tua, padahal itu menyakitkan salah satu anaknya. Maka nggak boleh seorang ayah mah. Mun ibu mah beda. Para ulama memaafkan lah, karena ibu itu ada kedekatan. Ya, tapi tetap harus adil ibu juga. Tapi kalau ibu beda, tapi seorang ayah mah tetap harus adil, karena ayah itu tadi yang memberikan nafkah itu bukan ibu. Ini urusan nafkah ya umumnya. Ketika memberikan nafkah, pemberian, maka seorang ayah harus adil ke abad-abadnya. Ya, kalau ibu mah punten sok beda. Kasus lah. Ayah di keluarga abdi anu ku umi teh ku ibu teh dimuliakeun. Kita nggak cemburu karena anak ini sok deket cing mun gering dipencetan. Ari abdi kan ulin wae gitu, dia tara sirik. Mun lebar atas dibedakeun sih eta mah. Abi teh sirik ada memang deket cing ibu tah. Ibu mah urang